Kalau dia punya bukti untuk membawa ini ke ranah hukum, ya saya silakan aja, buat saya nggak ada masalah. Di kontrak ada kesepakatan bahwa abang mau membelikan apartemen dan mobil itu yang akan digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah sekarang saya mau tanya nih ya, kalau dia ngomong seperti itu kan berarti kan dia punya data, punya bukti. Tapi secara logika aja saya jelaskan simpel aja, kayak saya jawabkan simpel aja. Kepentingan apa saya memberikan mobil, memberikan apartemen? Kepentingan saya apa? Kalau saya itu nggak mengontrak dia sebagai manajemen dia. Saya nggak ada urusan sama manajemen dia. Dia katanya udah punya manajemen sendiri. Hanya saja waktu lagu Aisyah istri Rasulullah pernah tuh omong-omongan di bawah, katanya dia bolak-balik ke sini. Dia kan kebetulan syuting juga di dekat-dekat sini juga. Terus kemudian kalau ke sini katanya jauh ini, ya saya kan cuma ngomong begini aja. Ya kalau kamu kejauhan di sini dan pengen di sini, ya nanti saya kontrakkan. Ini kan di depan itu kan ada apartemen, saya kontrakin. Kalau kamu misalnya pengen ketemu sama media karena kamu udah banyak media yang mau ini, ya nanti saya bantu fasilitasi kendaraan untuk mempermudah kamu. Tapi itu kan ada hitung-hitungannya, paham ya? Jadi buat apa saya kasih janji-janji seperti itu? Orang saya nggak ngurusin manajemen dia. Dia juga main sinetron juga urusan dia endorse produk juga urusan dia. Cuma saya menawarkan untuk terjalinnya kerjasama yang nyaman, terjalinnya hubungan yang baik supaya tidak susah dia, gitu loh. Kesininya jauh, katanya bilangnya jauh ini, lah itu hanya omong-omong kosong aja, gitu loh, ya, paham ya? Artinya itu tidak ada ya, Bang? Ya nggak ada. Dan itu tawaran bantuan personal ya bang, bukan secara kontrak berarti? Nggak ada. Bantuan itu cuma ngomong-ngomong kosong doang, nggak ada, kayak gitu nggak ada. Jadi saya sebenarnya malas juga nanggepin kayak itu kan, saya malas buat saya, karena nggak ada relevansinya dengan kontrak. Sebenarnya saya malas nanggapin yang gitu-gitu karena nggak ada dalam kontrak. Yang kedua, nggak ada kepentingan saya untuk ngasih apapun ke dia, karena saya nggak menghandle masalah-masalah manajemen dia. Artinya Om sebagai pihak dari proaktif siap ya ketika digugat di Pengadilan Negeri Jakarta? Oh, sangat siap aja. Kalau kita ini kan, kita ini hidup di negara hukum, ya kan gitu ya. Segala yang kita lakukan ada implikasi hukum, kan gitu. Jadi kalau dia punya bukti untuk membawa ini ke ranah hukum, ya saya silakan aja, buat saya nggak ada masalah, gitu loh. Toh saya sudah menempuh jalur hukum sebagai bagian dari tanggung jawab saya sebagai warga negara, kan gitu. Jauh sebelum saya laporan ke polisi, saya juga sudah kasih kesempatan dia untuk yuk kita ngomong, yuk kita bicara baik-baik, musyawarah. Tapi kan tahu sendiri, teman-teman tahu sendiri lah, bisa nilai sendiri lah. Kalau saya ini bisa di dunia, di industri musik itu saya bukan kemarin sore, saya udah puluhan tahun, jadi saya paham bagaimana seluk-beluk industri ini. Jadi buat saya sangat riskan untuk mengorbankan kredibilitas saya hanya karena masalah-masalah kayak gini, kan gitu. Saya malah nyantai-nyantai aja, saya masih kasih aja. Gini saya nyantai-nyantai aja, makanya saya bukan tipikal orang yang mau cari panggung, saya bukan tipikal orang untuk apapun gitu. Saya orang bisnis dan saya ini orang bisnis, tapi saya bukan budak uang, ya kan gitu. Yang kita pegang adalah komitmennya, paham ya? Jadi kayak gini sebenarnya nggak akan terjadi kalau tidak ada miskomunikasi, tidak ada yang namanya
saling menang-menangan, menang-menang sendiri. Kalau saya kan punya banyak artis juga. Kalau kita bicara tentang channel YouTube, saya punya kelola 8 channel YouTube dan lebih ya, kurang lebih 8 channel YouTube. Dan sekarang sudah saya optimize. Dan saya bicara tentang artis, saya juga banyak artis saya, ada Bro Macan, ada T5, ada macam-macam kan gitu ya. Jadi tentang mekanisme produksi, mekanisme ini, makanya kan saya aneh aja kalau akhirnya muncul yang seperti gini kan gitu.